Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang, selamat bergabung kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Ada wajah-wajah sukacita di tempat ini, wajah-wajah sukacita yang sukacita, mari lambaikan tanganmu. Puji Tuhan, haleluya, selamat datang, selamat beribadah. Saya menyambut bagi saudara sekalian yang hadir dalam ibadah tatap muka pagi ini. Selamat datang juga saudara sekalian yang bergabung lewat tayangan ibadah online. Biarlah kiranya damai sukacita, kekuatan daripada Tuhan selalu yang menjadi sukacita kita dimanapun kita berada. Haleluya. Pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang gravitasi kehidupan. Hukum gravitasi yang pertama kali dipelopori oleh Isaac Newton mengatakan bahwa F, yaitu gaya gravitasi, itu sama dengan nilai konstanta dikalikan dengan massa benda pertama dan massa benda kedua dibagi jarak dari kedua benda tersebut. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari hukum gravitasi tadi kita belajar satu hal, bahwa semakin dekat jarak kita pada sesuatu yang kita dekati, maka semakin besar pula gaya gravitasinya atau pengaruhnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak tahu hari-hari ini apa yang sedang engkau dekati, apa yang sedang dekat di hatimu. Tanpa engkau sadari, sesuatu yang engkau dekati itu gaya gravitasinya, pengaruhnya itu besar atas hidupmu. Yang menjadi pertanyaan, apa yang dekat di hatimu saat ini? Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi jika saya bertanya, apa yang sedang dekat di hatimu saat ini? Tanpa kita sadari, yang dekat di hati kita saat ini itu adalah harta kita. Saya nggak tahu apa saat ini yang ada di dalam hatimu, yang dekat dengan hatimu. Mungkin itu orang yang kau sayangi, atau mungkin itu hobimu, mungkin itu kesibukanmu, atau mungkin itu pekerjaanmu, atau mungkin itu sesuatu yang membuat hatimu betul-betul melekat dengannya, betul-betul dekat dengannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita pelajari, harta itu enggak melulu berbicara soal uang atau soal seberapa banyak kita mengumpulkan kekayaan. Tapi harta itu juga berbicara ini loh. Apa yang membuat kita saat ini paling takut jangan sampai aku kehilangan satu hal itu. Dan membuat kita paling bersukacita. Dan bahkan yang paling penting, aku akan rela berkorban mati-matian demi mendapatkannya, demi mempertahankannya. Saya nggak tahu hari-hari ini apa yang membuat kita paling takut. Jangan sampai aku kehilangan satu hal ini. Jangan membuat kita, aku sukacita kalau aku lihat itu, kalau aku tetap punya itu. Atau membuat kita berkorban mati-matian, aku sebisa mungkin nggak akan aku lepas satu hal ini. Apa yang menjadi pertanyaan, satu hal apa ini? Yang tanpa engkau sadari sebetulnya adalah hartamu yang paling berharga. Perlu kita ketahui, harta itu juga berbicara tentang ini, prioritas. Apa saat ini yang kita prioritaskan dalam waktu kita, perhatian kita, tenaga kita, juga saat ini kita berambisi untuk mendapatkan apa. Mari saat ini biarlah kita tanya diri kita masing-masing, apa hari-hari ini yang paling banyak engkau curahkan dalam waktumu, perhatianmu, apa yang paling banyak engkau habiskan dalam tenagamu, dan juga saat ini engkau sedang berambisi untuk mengejar apa, untuk mendapatkan apa. Itu tidak lain adalah bagi kita, itu merupakan harta kita. Dan ini yang menarik, tanpa kita sadari, harta itu juga berbicara yang terakhir, yang paling penting, yaitu tentang hubungan. Saya mau katakan, relasi yang engkau sedang pelihara saat ini, itu sebetulnya adalah cermin dari harta yang paling berharga dalam hidupmu. Izinkan saya bertanya hari-hari ini, dengan siapa engkau paling banyak curahkan waktumu, perhatianmu, tenagamu, engkau bahkan rela berkorban mati-matian dengannya. Mereka yang engkau rela korbankan waktumu, perhatianmu, tenagamu, itu sebetulnya adalah harta yang paling berharga dalam hidupmu. Pagi ini saya ajak,
mari kita bisa temukan harta kita yang sesungguhnya. Dan untuk itu saya ajak, mari biarlah kita perhatikan ada 2 prioritas. Yang pertama, mari kita dalam hidup ini memprioritaskan untuk cari harta yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan di dalam Kolose 3 ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari ayat ini kita sadari bahwa harta yang kekal itu berbicara tentang apa? Ini loh, kita memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian saya kasih, perlu kita ketahui dalam hidup ini ada 2 macam harta. Harta yang pertama itu seperti yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat 19, yaitu harta di bumi, di mana sifatnya gampang dirusak, ngengat dan juga karat. Dan kemudian yang kedua, harta di bumi itu mudah dibongkar, apalagi dicuri oleh pencuri. Dan harta yang kedua di ayat selanjutnya, yaitu di ayat 20, harta di sorga, di mana beda sifatnya dari yang pertama. Kalau yang pertama tadi mudah dirusak, ngengat dan karat dan dibongkar dan dicuri oleh pencuri, tapi yang kedua ini sifatnya kekal, karena gak akan mungkin dirusak, ngengat dan karat, apalagi dibongkar dan dicuri oleh pencuri. Yang menarik kalau kita gali ayat ini satu persatu, ngengat itu dalam bahasa aslinya itu adalah sas. Ngengat itu merupakan serangga perusak pakaian dan kain berharga, seperti yang kita lihat di gambar ini. Dan yang dituju itu adalah memang ini pakaian dan kain berharga, kesukaannya itu. Secara rohani pakaian itu berbicara tentang apa? Ini, pakaian itu merupakan simbol kekayaan, kehormatan, dan status sosial kita. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, ciri khas daripada ngengat ini, yang menarik dia nggak merusak langsung secara instan, langsung rusak. Tapi yang menarik, dia ngerusak tanpa kita sadari, pelan-pelan, secara diam-diam dan gak kelihatan. Karena dia ngerusaknya itu dari dalam, bukan dari luar. Jadi kita gak tahu pakaian kita, kain kita itu sudah rusak atau belum, karena ngerusaknya itu dari dalam. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita ketahui, segala yang kita banggakan dari dunia ini gak menghancurkan iman kita secara instan, secara seketika, tapi menggerogoti pelan-pelan tanpa kita sadari. Diam-diam, sampai tanpa kita sadari, iman kita itu sudah gugur, sudah habis. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saat ini biarlah kita tanya diri kita masing-masing. Adakah hal-hal di sekitar kita, adakah hal-hal yang kita jumpai, hal-hal di dunia ini, yang tanpa kita sadari itu menggerogoti iman kita pelan-pelan. Yang tadinya kita mungkin berapi-api semangat melayani Tuhan, kita jadi mulai undur dari pelayanan. Yang tadinya kita semangat cari Tuhan, kita jadi mulai malas cari Tuhan. Yang tadinya mungkin kita semangat datang ke gereja, kita mulai malas. Karena dalam hati kita sudah malas lagi. Soal Tuhan-Tuhanan kita sudah malas lagi. Saya nggak tahu apa saat ini yang sedang menggerogoti imanmu secara pelan-pelan. Saya nggak tahu, mungkin itu hobimu. Mungkin engkau sedang kecanduan akan sesuatu tanpa semua orang tahu. Atau mungkin itu kesibukanmu yang membuat engkau sampai engkau sudah lupa waktu. Engkau sudah, imanmu betul-betul luntur. Engkau sudah nggak peduli lagi sama yang hal-hal rohani yang sama namanya Tuhan-Tuhanan. Engkau sudah nggak peduli lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bila kita tanya diri kita masing-masing. Apa saat ini yang menjadi ngengat dalam hidup kita? Yang selanjutnya kita perhatikan kata karat. Karat itu dalam bahasa aslinya itu adalah haludah. Yang artinya apa? Sesuatu yang tampak kuat dan berharga. Seperti kita lihat di gambar ini, ada mobil yang sebetulnya mewah. Tapi sayang, rusak secara perlahan dari dalam. Mengapa? Karena dia dikenai karat. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak tahu, mungkin hari-hari ini kita mungkin tampak dari luar itu kuat. Kita tampak dari luar itu mungkin begitu kokoh. Tapi sebetulnya jauh dalam diri kita itu rusak.
dalam diri kita itu hancur. Karena apa? Karena fondasi iman kita saat ini sedang goyah. Mungkin karena pengaruh suara-suara toksik di luar yang selalu melemahkan kita. Yang mengatakan kita nggak berguna, kita nggak ada nilainya, kita nggak bisa apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Mungkin karena kegagalan bertubi-tubi yang kita alami dalam hidup kita. Atau mungkin itu karena pengalaman pahit dari pengalaman yang satu ke yang lain lagi. Bertubi-tubi menimpa kita. Karat itu terus bertumpuk dalam hidup kita. Sehingga akhirnya apa? Yang di dalam diri kita itu rontok. Dalam diri kita itu betul-betul rusak. Sampai akhirnya hancur, betul-betul hancur. Saya nggak tahu apakah ada di antara kita yang hadir di tempat ini. Mungkin tanpa orang tahu. Dari luar memang kita kelihatan strong, kita kelihatan kuat. Tapi sebetulnya jauh dalam diri kita. Tuhan, dalam diriku Engkau tahu aku hancur Tuhan. Aku betul-betul sampai sudah kehilangan harapanku. Aku betul-betul rontok Tuhan. Aku nggak tahu mau ngomong apa Tuhan. Tanpa semua orang tahu, tanpa banyak orang tahu, kita mungkin kelihatan kuat dari luar, tapi sebetulnya dalam diri kita itu karena ada karat yang sudah menumpuk. Dalam diri kita itu betul-betul sudah rontok, betul-betul sudah hancur. Yang selanjutnya, kata pencuri. Dalam bahasa aslinya itu adalah ganaf. Pencuri ini berbicara tentang apa? Sesuatu yang mengambil dari hidup kita. Secara tersembunyi, secara diam-diam. Dan yang diambil itu apa? Ini loh. Yang pertama, pencuri itu mengambil imanmu. Dan kemudian mengambil sukacita dan damai sejahtera yang ada dalam hidupmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian saya kasih, izinkan saya bertanya. Apakah sampai hari ini yang namanya sukacita, damai sejahtera itu masih ada dalam hidupmu? Apakah sukacita dan damai sejahteramu masih tetap engkau rasakan dalam hidupmu? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, semua tadi kalau kita bisa simpulkan, ketika prioritas hidupmu hanya untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, maka yang engkau dapatkan apa? Imanmu akan terkikis secara pelan-pelan. Sehingga akhirnya apa? Sukacitamu itu hilang, memudar, dan damai sejahteramu lenyap. Hingga yang tersisa apa? Hanya rasa kehampaan yang dalam dirimu. Hidupku mengapa ya? Rasanya kok kosong. Rasanya gak ada arah dan tujuan yang jelas. Ada seorang bernama Percy Fawcett. Dia dikenal sebagai seorang perwira angkatan darat Inggris dan dunia kenal juga sekaligus sebagai ahli pemetaan dan seorang penjelajah yang ulung. Ada satu ambisi besar dalam dirinya untuk menemukan suatu harta tersembunyi yang katanya yaitu kota Z. Yang katanya menurut legenda kota ini menyimpan ada banyak emas, ada banyak harta yang tak ternilai di sana. Dan yang terletak di hutan Amazon yang ganas. Sebetulnya Percy ini dia sudah beberapa kali mencoba untuk memasuki hutan Amazon yang ganas. Tapi yang dia dapati, dia nggak pernah menemukan yang namanya kota Set itu. Dia sudah telusuri, dia padahal ahli pemetaan yang terkenal. Sekalipun dia bisa memetakan wilayah-wilayah Amazon dari yang aman sampai yang ganas, sampai yang paling ganas, dia sudah telusuri semua. Tapi dia belum temukan yang namanya kota Set ini. Sekalipun demikian, sekalipun dia gagal, tapi kegagalannya itu bukan menghentikannya. Bukan membuat dia percaya, oh memang yang katanya legenda ini ternyata cuma ilusi aja, cuma kata orang aja. Tapi justru malah bukan menghentikannya, tapi membuat dia makin berambisi, makin semangat. Aku harus bisa menemukan kota Z ini gimana pun caranya. Sampai suatu kali dia berangkat bersama dengan anaknya dan seorang temannya. Segala resiko dia tempuh, malaria, lapar, bahkan ular berbisa. Dipagut ular berbisa, gak apa-apa, dia hadapi semua. Sampai hasil akhir yang dia dapat. Pada akhirnya, orang yang bernama Percy Fawcett ini, bukannya dirinya, tapi juga anaknya dan juga temannya, itu kehilangan hidupnya. Dan
Dia kehilangan segalanya hanya apa demi sesuatu yang gak pernah dia genggam sama sekali. Dan sayang saat semua itu terjadi, semuanya sudah terlambat. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, izinkan saya bertanya, apakah hari-hari ini kita juga sedang mengejar sesuatu yang sebetulnya nggak bisa kita genggam? Perlu kita sadari bahwa segala harta kekayaan di dunia ini sifatnya itu fana. Sewaktu-waktu bisa lenyap dari hadapan kita. Tapi kalau mulai hari ini kita mau mengumpulkan harta di sorga, saya mau katakan mulai hari ini juga yang namanya sukacita dan damai sejahtera akan mengalir dalam hidup kita. Dan setiap waktu kita bisa berkata, Tuhan, bahwasanya Engkau baik, sungguh amat baik, terlalu amat baik bagiku. Yang percaya katakan amin. Yang antusias katakan yes. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, oleh karena itu mulai hari ini jangan kita hanya fokus mengumpulkan harta di dunia, tapi yang lebih penting dari itu, mari biarlah kita mengumpulkan harta di sorga. Prioritas yang kedua, mari biarlah kita mencari harta yang sesungguhnya itu berbicara tentang apa? Investasi hati. Bagaimana kita memprioritaskan hati kita dengan benar. Firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dari ayat ini kita tahu investasi hati itu berbicara tentang apa? Hatimu itu engkau abdikan kepada siapa? Kepada Allah atau kepada Mamon? Perlu kita ketahui bahwa yang namanya Mamon itu berbeda dengan uang. Seringkali kita samakan, Mamon itu sama dengan uang. Tapi sebetulnya Mamon dan uang itu dua hal yang berbeda. Karena Mamon dalam bahasa aslinya itu adalah mamonas. Berbicara tentang apa? Sistem kepercayaan yang kita anut. Dan sesuatu yang kita percaya itu bisa memberi rasa aman dalam diri kita, memberi kita makna dan juga kuasa. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, gampangnya, kalau uang itu adalah sarananya, alatnya. Tapi Mamon itu adalah kuasa di balik kita menggunakan uang itu. Dan sayangnya yang terjadi pada umumnya Bapak, Ibu, Saudara sekalian, manusia kita bukan yang menguasai uang, tapi kita justru yang dikuasai oleh uang. Kita dikuasai oleh Mamon. Godaan untuk menggunakan uang itu sendiri, kita bergantung sepenuhnya kepada Mamon. Yang jadi pertanyaan, mengapa? Alasan terbesar yang pertama, karena kita percaya Mamon itu bisa memberi kita rasa aman. Sekalipun sebetulnya itu palsu. Tanpa kita sadari, uang itu memberi ilusi pada kita bahwa hidup kita saat kita punya uang yang banyak seolah-olah berada dalam kendali kita. Dengan uang kita yakin kita bisa mencapai 3 hal ini. Yang pertama, kita bisa penuhi segala kebutuhan yang kita inginkan. Yang kedua, bisa menghindarkan kita dari segala kesulitan yang ada. Kalau kita punya uang banyak, oh hidup ini rasanya nggak akan ada masalah sama sekali. Dan yang ketiga, dengan uang kita bisa membeli segala kenyamanan yang dunia ini tawarkan. Aku pingin apa aja, aku bisa punya segalanya. Dan alasan terbesar yang kedua, Mamon itu kita percaya, itu bisa memberi pada diri kita nilai dan juga pengakuan dari orang-orang sekitar kita. Kita yakini bahwa uang itu adalah sumber identitas kita. Seberapa banyak kita mau dihormati oleh orang-orang sekitar kita, itu tergantung dari seberapa tebal uang yang ada di dompet kita. Seberapa banyak uang yang ada di rekening bank kita. Dengan uang kita yakin kita bisa mencapai 3 hal ini. Yang pertama, hidup kita akan berasa bernilai tinggi. Yang kedua, kita akan mendapat penghormatan dari orang-orang sekitar kita. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Saat aku punya uang yang banyak, aku dianggap orang yang berhasil. Aku dianggap menjadi orang yang sukses. Padahal firman Tuhan mengatakan dengan tegas di dalam 1 Timotius 6 ayat 10.
Karena akal segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya ajak hari ini, mari kita investasikan hati kita dengan benar. Jangan kita investasikan hati kita untuk sesuatu yang salah, yaitu cinta uang. Kalau kita investasikan hati kita untuk cinta uang, hasil akhir yang kita dapat apa? Yang pertama yang pasti, imanmu akan menyimpang daripada jalan yang benar, daripada destinasi yang Tuhan mau. Dan yang kedua, kita bukannya menuai sukacita dan damai sejahtera, tapi yang kita tuai ini loh, kita justru malah menyiksa diri kita dengan berbagai-bagai duka. Kita mungkin bisa mengumpulkan uang yang banyak, tapi kita nggak bisa menikmati. Dan yang parahnya justru malah orang lain yang menikmati. Yang kita tuai bukan damai sukacita, tapi malah berbagai duka. Dari duka yang satu lagi, duka yang satu, duka yang lain, dan duka yang lain lagi. Kita justru malah menuai berbagai-bagai duka. Badan kita mungkin sudah capek, hati kita tambah capek. Yang kita tuai apa? Segala impian kita menuai sukacita yang berlimpah malah berubah menjadi duka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, oleh karena itu saya ajak, yuk mulai hari ini kita investasikan hati kita dengan benar. Investasi hati ini berbicara tentang 3 hal. Yang pertama, tentang harta. Secara rohani, harta itu berbicara tentang apa? Tempat kita investasikan hidup kita. Yang kedua, hati. Hati ini berbicara tentang apa atau siapa yang saat ini hatimu ada keterikatan batin dengannya. Dan yang ketiga, yaitu Tuhan. Siapa dalam hidup ini yang sebetulnya kita sembah, kita yakini. Yang tadi firman Tuhan katakan, Allah atau Mamon. Jadi yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, yang menjadi perenungan, refleksi buat kita semua pagi ini, mari biarlah kita tanya diri kita masing-masing, siapakah Tuhan yang saat ini menjadi harta terbesar dalam hidup kita? Di mana hati kita saat ini ada keterikatan dengannya? Apakah itu Allah atau Mamon? Pertanyaan ini mungkin lebih relevan, bisa diubah sedikit seperti ini. Mungkin pertanyaan buat kita semua, manakah yang kita anggap lebih sanggup memberikan kesuksesan atau kekayaan? Allah atau Mamon? Saya ulang sekali lagi, manakah yang kita percaya lebih sanggup memberikan kesuksesan atau kekayaan? Allah atau Mamon? Dan yang menarik untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa baca di ayat selanjutnya di Matius 6 ayat 30 dikatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Tuhan Dia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, satu hal yang indah dalam kehidupan kekristenan ini saya mau katakan, jangan khawatir. Karena apa? Masa depanmu sudah ada yang ngatur. Mari sama-sama katakan kepada dirimu sendiri, masa depanku sudah ada yang ngatur. Mari katakan pada dirimu sendiri, katakan pada orang-orang di sekitarmu, masa depanmu sudah ada yang ngatur. Masa depanmu sudah ada yang ngatur. Oleh karena itu, jangan khawatir Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Yang menarik di ayat selanjutnya, yang menarik kata mendandani di ayat tadi, kalau kita pelajari dalam bahasa aslinya, itu adalah ampienisin, yang artinya apa? Gak main-main loh Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Yang namanya Tuhan itu Dia cover, Dia menyelubungi hidup kita. Bukan hanya seperempat, bukan hanya separuh, tapi sepenuhnya. Dan yang namanya Tuhan, Dia menghiasi hidup kita. Bukan hanya apa yang ada di luar, tapi yang lebih penting apa yang ada di dalam diri kita. Perlu kita ketahui, kasih dan perhatian Tuhan itu betul-betul cover, menyelimuti hidup kita sepenuhnya. Tuhan munculkan keindahan kita. Bukan hanya apa yang ada di luar, tapi apa yang ada di dalam hati kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mau katakan, uang dan segala harta kekayaan di dunia ini mungkin hanya bisa mengisi apa yang ada di luar.
tapi nggak pernah bisa mengisi apa yang ada di dalam hatimu. Tapi yang namanya pemeliharaan Tuhan, Tuhan itu dia cover, dia selubungi, dia betul-betul munculkan keindahan yang ada dalam hidup kita, bukan hanya apa yang ada di luar, tapi juga apa yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita dapat berkata dengan mantap, God is good all the time, and for all the time God is good. Aku percaya Tuhan, Engkau baik setiap waktu, dan untuk setiap waktu Engkau selalu baik bagiku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menarik di ayat selanjutnya, di ayat 31 dan 32 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu, garis bawahi, dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Izinkan saya bertanya, ada berapa banyak di antara kita orang-orang yang percaya di tempat ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, yang membedakan kita dengan orang yang gak percaya. Orang yang gak percaya, mereka selalu khawatir, hari ini aku makan apa ya? Hari ini aku minum apa? Hari ini aku pakai apa? Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya, Tuhan dia tahu persis apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Yang percaya katakan amin, yang antusias katakan yes. Tuhan dia tahu persis apa yang kita butuhkan. Bahkan Tuhan memberikan, menjawab lebih daripada apa yang kita doakan. Yang menjadi pertanyaan saat ini, ada berapa banyak orang-orang percaya di tempat ini? Orang-orang yang percaya berkata, aku percaya Allahku sanggup memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, karena aku percaya Yesus dengan imanku. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang percaya sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu di bagian akhir daripada Matius 6 ini, 2 sebelum yang terakhir tepatnya, di ayat yang terkenal Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? Dikatakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan kata lain ayat ini kalau kita terjemahkan, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, berkata seperti ini dengan baik-baik. Tuhan tahu daftar kebutuhan kita itu banyak, tapi mari biarlah kita mau prioritaskan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya di situ termasuk apa yang kita butuhkan, apa yang kita khawatirkan, Tuhan akan tambahkan, sediakan bagi kita. Yang percaya sekali lagi katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini bukan berarti berkata, dah aku enak-enak aja Pak Moses, aku santai-santai aja di rumah. Kan dikatakan Tuhan sudah sediakan semuanya. Bukan seperti itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memang harus tetap bekerja keras. Kita memang tetap harus berusaha. Tapi di tengah-tengah kerja kerasmu, jangan sampai engkau kesampingkan satu hal yang paling penting ini, yaitu mencari dahulu kerajaan Allah. Kita tetap dimanapun kita berada, di tempat kuliah kita, di tempat sekolah kita, di tempat kerja kita, dimanapun kita berada, jangan lupa satu hal yang paling esensi, yang paling penting, yaitu kita tetap cari hadirat Tuhan di mana saja. Karena itu yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Dimanapun kita berada, kita nggak lupakan yang namanya persekutuan dengan Tuhan, yang namanya relasi dengan Tuhan. Jangan sampai kita kesampingkan itu. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 16 ayat 26, apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi dia kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini jika saya bertanya, sudahkah engkau jadikan Yesus sebagai harta yang sejati dalam hidupmu? Karena Yesus dia adalah harta yang kekal dari selamanya, untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau tutup dengan suatu kisah yang indah dari seorang yang bernama Pak Joko. Pak Joko ini hidupnya sederhana. Dia tinggal di desa dan rumahnya kalau kita lihat seperti di gambar samping ini, hanyalah dari papan tua di mana atapnya itu selalu bocor. Terutama di musim-musim penghujan seperti sekarang. Sekalipun demikian, ada suatu kebiasaan yang dia lakukan, yang gak pernah dia lewatkan, di mana dia tiap pagi, dia bukan menghitung seberapa banyak uang yang dia punya, seberapa banyak kekhawatiran yang dia punya. Tapi yang dia lakukan,
tiap pagi dia bangun untuk berdoa, memuji Tuhan dan mengucap syukur. Dia menyanyi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Dari sekarang selamanya Tuhan Yesus baik. Dia memuji Tuhan, Tuhan engkau baik, bahwasanya engkau baik bagiku. Dan yang menarik, tiap pagi juga tetangga-tetangganya yang lewat rumahnya selalu mendengar lagu pujian dari Pak Joko ini buat Tuhan Yesus baik. Sampai suatu waktu ada seorang tetangga yang penasaran, tanya sama Pak Joko, Pak Joko, hidup Pak Joko itu pas-pasan. Mengapa Bapak tapi selalu terlihat tenang dan bersyukur? Bukankah seharusnya Pak Joko itu mengeluh? Apalagi lihat-lihat Pak, rumahmu itu atapnya bocor. Dan bocornya itu parah luar biasa. Yang menarik Bapak Ibu Saudara sekalian menjawab itu, Pak Joko dia berkata seperti ini. Saya memang gak punya uang yang banyak. Saya memang gak punya harta apapun untuk diwariskan. Tetapi setiap hari Tuhan yang sama masih memberi saya nafas untuk hidup dan hati untuk mengucap syukur. Dan dia berkata seperti ini, dia tekankan, kalau rasa syukur harus menunggu hidup sempurna, kapan kita akan pernah bersyukur? Izinkan saya bertanya, ada berapa banyak di antara kita yang hari ini kita juga mau mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup ini? Kalau kita masih diberi nafas sampai saat ini, Tuhan masih izinkan kita untuk hidup. Ada berapa banyak di antara kita mau pakai mulut kita untuk mengucap syukur bahwasanya Tuhan engkau baik, sungguh amat baik, terlalu amat baik bagiku. Ada berapa banyak di antara kita yang mau mengucap syukur untuk harta terindah yang kita miliki dalam hidup kita. Buat dalam segala musim yang kita hadapi, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Dan kita percaya dalam segala musim yang kita hadapi, dalam kondisi enak maupun gak enak, kita tahu ada tangan Tuhan yang selalu mengangkat kita naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, naik terbang tinggi seperti Raja Wali. Di mana Tuhan mampu angkat kita from glory to glory, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Yang percaya sekali lagi beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari biarlah saat ini kita tanya diri kita masing-masing. Apa yang sebetulnya menjadi harta sejati dalam hidupmu? Mari saya ajak kita punya prioritas yang benar. Jangan kita hanya mengumpulkan harta di dunia, tapi mulai hari ini kita mau cari harta yang kekal. Supaya apa? Hak sukacita, damai sejahtera kembali mengalir dalam hidup kita. Mulai pagi ini, mungkin selama ini kita selalu tunduk kepada mamon, uang yang selalu menjadi tuan dalam hidup kita. Tapi pagi ini kita mau ubah prioritas kita. Kita mau berkata dari lubuk hati kita yang paling dalam, Yesus, biarlah Engkau jadi tuan dalam hidupku. Aku mau hidupku kembali bersinar, hidupku Engkau pakai menjadi alat kemuliaan. Amin. Kita mau sekali lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau berkata, Tuhan Kaulah segalanya. Lebih daripada apapun yang aku cari Tuhan. Aku mau berkata, Yesus Engkau harta terindah yang aku paling ingini dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan. Terima kasih untuk cinta-Mu. Terima kasih untuk segala pengorbanan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang kami rasakan pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, Kaulah segalanya. Katakan dari lubuk hatimu yang paling dalam. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Katakan, Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku, selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan
dan rajaku. Dari hati kita yang paling dalam katakan, Kaulah segalanya, segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Lebih tinggi lagi kita mau katakan, lah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Beri tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang hari ini telah menegur kami. Hamba berdoa biarlah Engkau kembalikan prioritas kami Tuhan dalam hidup ini. Kami gak cari harta yang fana, tapi harta yang kekal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bila setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, kami mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ajar kami gak khawatir dalam hal apapun Tuhan, karena kami percaya Engkau akan tambahkan semuanya bagi kami. Kami percaya Allah kami sanggup memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan. Apa yang gak pernah dilihat oleh mata, apa yang gak pernah didengar oleh telinga, bahkan gak pernah timbul dalam hati kami. Kami percaya Allah kami sanggup menyediakan segalanya bagi kami. Hamba berdoa mulai hari ini, biarlah kami gak lagi tunduk pada mamon Tuhan. Kami gak mengejar harta dunia sia-sia, tapi kami mau menjadikan Engkau Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat kami jadikan Engkau Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan kami, yes, kami imani damai sukacita akan mengalir dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu akan dinyatakan secara tak terbatas dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hal-hal yang baru akan Engkau singkapkan Tuhan. Kemuliaan-Mu akan Kau singkapkan dalam kehidupan kami. Dan kami percaya yes, mujizat-mujizat yang baru kami akan alami dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Kau adalah pembuat mujizat yang sejati. Setiap kita yang percaya, sama-sama katakan amin.